Erupsi Merapi menimbulkan hujan abu vulkanik di Magelang, Jawa Tengah. Kebakaran hutan besar di Yunani menjadi perhatian tim darurat kebakaran Uni Eropa. Lionel Messi menangis saat meninggalkan Barcelona. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain, seperti 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara tertangkap saat tengah pesta narkoba. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Erupsi Merapi menimbulkan hujan abu vulkanik di Magelang, Jawa Tengah. Warga berupaya membersihkan abu vulkanik karena dikhawatirkan mengganggu pertanian. Lahan pertanian warga di Dusun Gowo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang diguyur hujan abu vulkanik Gunung Merapi. Dengan peralatan seadanya, warga membersihkan abu yang berasal dari gunung berapi ini dari tanaman mereka yang sudah siap panen. Abu vulkanik dikhawatirkan memicu pembusukan pada tanaman dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Untuk dampak kejadian awan panas guguran, ada 2 wilayah di Kabupaten Boyolali dan Magelang. Untuk Kecamatan Selo ada di Kampung Trovelele, Stabelan. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Laporan dari BPPTKG Yogyakarta sejak pukul 00 hingga pukul 9 pagi tadi, terdapat lebih dari 5 kali semburan awan panas dan puluhan kali guguran lava pijar. Hingga saat ini Gunung Merapi masih berstatus level 3 siaga dan warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak Merapi. Dari Magelang dan Yogyakarta, Puji Hartono, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Warga Batang, Jawa Tengah mengeluhkan keberadaan drum bekas yang disimpan di lahan kosong di pesisir pantai. Drum bekas ini mengeluarkan aroma tidak sedap dan membuat sejumlah warga lemas karena sesak nafas serta pusing dan mual hingga pingsan. Keberadaan ratusan drum bekas yang diduga milik pengusaha asal Tegal di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, tepatnya di pesisir pantai Sigandu Batang ini sejak 2 hari terakhir sangat meresahkan warga. Ratusan drum yang bertuliskan etil merkaptan diduga berisi limbah berbahaya yang dibuang sembarangan dan mengeluarkan bau menyengat. Sejumlah warga terdekat mengeluh pusing, mual-mual hingga sesak nafas. Mumet nih. Pusing. Karena apa? Bau. Karena bau itu. Itu sejak kapan Pak itu Pak? Aku nggak ngerti. Nggak tahu. Tiba-tiba drumnya ada di situ. Iya. Pada aromanya mengganggu banget Pak ya. Bahkan sejumlah warga pingsan dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Warga berharap polisi segera menindaklanjuti keluhan warga ini. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Penangkapan seekor ular sanca di bangunan semi permanen yang kosong di Lamongan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan yang melakukan evakuasi sempat mendapat perlawanan dari ular sepanjang kurang lebih 5 meter. Ular sanca yang bertengger di atas bangunan warung semi permanen di Dusun Ploso Geneng, Desa Ploso, Lebak, Kecamatan Lamongan ini pertama kali diketahui oleh Darsono, seorang pencari rumput. Darsono lantas melaporkan ke perangkat desa dan kemudian diteruskan ke pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan.
Penangkapan ular berlangsung dramatis. Saat kepala ular sudah diamankan dengan alat, badan ular tiba-tiba melilit petugas. Beruntung jumlah petugas cukup banyak, sehingga bisa melepaskan tubuh ular yang sempat melilit kaki salah satu petugas. Oh, masalah kendala alhamdulillah tidak ada, meskipun ularnya besar. Kami beregu ada 5 orang, jadi bisa ditangkap secara aman. Setelah berhasil ditangkap, kepala ular diikat dengan lakban dan kemudian ular dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Menurut petugas, dalam sebulan terakhir ada sekitar 10 laporan masyarakat terkait hewan yang membahayakan. Di antaranya adalah ular dan tawon Vespa. Setelah dievakuasi, ular rencananya akan diserahkan ke Kebun Binatang Maharani di Kecamatan Paciran. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. 2 truk terlibat kecelakaan di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Truk ini rusak parah usai terlibat kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 88 Purwakarta, Jawa Barat Minggu pagi. Truk ini menabrak truk lain yang ada di depannya, diduga lantaran pengemudinya mengantuk. Seorang kernet truk yang tengah menggantikan sopir memegang kemudi meninggal dunia. Sementara sang sopir mengalami luka-luka. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Soalnya dari Palimanan sampai ke Pasar Bandung itu saya nyetir, terus habis bongkar, terus ganti dia gitu loh. Ceritanya gitu. Rencana dari mana ke mana? Rencananya habis bongkar dari Bandung mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Itu truk kosong berarti ya? Kosong, habis bongkar. Bongkar apa itu? Buah belimbing di Pasar Caringin. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas unit laka Satlantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tabrakan juga terjadi antara bus dan truk di Jalan Raya Jombang, Surabaya. Kerasnya benturan membuat sopir bus terjepit di badan bus dan baru bisa dievakuasi sekitar 1 jam kemudian. Bus Mira ini ringsek setelah bertabrakan dengan truk tangki di Jalan Raya Desa Ngeplak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat benturan, sopir bus terjepit di badan bus. Upaya evakuasi sopir berlangsung dramatis. Setelah 1 jam, sopir bus akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Penumpangnya sedikit ya. Terus kata penumpangnya itu sopir dari sana tuh udah telepon terus. Kayaknya mau ambil penumpang di Kertosono sini. Gitu, ditelepon temannya itu. Jadi dia itu istilahnya gimana ya? Istilahnya itu mempercepat. Akibat kecelakaan, badan truk dan bus melintang menutup sebagian akses jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Aksi pembobolan sebuah restoran yang berada di Tambora, Jakarta terekam CCTV. Meski ada karyawan yang tidur di lantai 2 dan 3, 2 pelaku berhasil membawa kabur 1 unit motor dan 1 unit laptop. Inilah rekaman CCTV saat 2 kawanan pencuri membobol sebuah restoran seafood di Jalan Gedong Panjang Raya, Tambora, Jakarta Barat. Agar tidak dicurigai warga, pelaku memasukkan motornya ke dalam ruang makan restoran dan menutup kembali rolling door. Salah seorang pelaku mengambil laptop yang diletakkan di meja kasir, sementara pelaku lainnya menggasak motor milik karyawan restoran. Ironisnya saat kejadian ini, 3 orang karyawan restoran sedang tidur di lantai 2 dan 3. Di CCTV itu benar ada 2 pelaku, tapi pelakunya tuh bukan dari arah sini, bukan dari arah ini, jadi dia perbodan ke jalan, arahnya ke sana. Ya perkiraan mah 15 menit lah kalau buat ngebobol semuanya itu. Jadi hilang apa aja mas? Laptop sama motor. Udah nutup. Ada penghuninya nggak di sana? Jalan? Penghuni ada 3 orang, tapi di atas di lantai 3, lantai 2. Akibat pencurian ini korban mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah.
Kini kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga lahan gambut dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran terjadi di kawasan hutan perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Namun sayang kondisi medan yang terjal dan sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menyebabkan petugas gabungan kesulitan mengendalikan api. Petugas gabungan kemudian berusaha memadamkan kebakaran dengan alat pemukul api dan pompa punggung. Kita hadapi di sini karena satu, sumber air yang jauh dari lokasi, baru topografi yang sangat terjal, sehingga menyulitkan personil kita langsung bisa ke titik. Kebakaran juga terjadi di lahan gambut di Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kencangnya angin dan lahan yang kering akibat kemarau membuat api semakin tak terkendali. Tim gabungan pemadam dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama relawan berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke pemukiman. Petugas terpaksa memanfaatkan air parit bercampur lumpur untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Petugas menduga lahan sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kan ya memang ini sengaja dibakar, cuman untuk saat ini kami tidak bisa memastikan orangnya kan. Sabtu malam kebakaran lahan juga terjadi di daerah Bukit Liau, Kelurahan Bantarung, Kecamatan Buki Batu, Palangkaraya. Tim BKSDA Kalimantan Tengah Resort Tangkiling Palangkaraya berupaya memadamkan api dengan pompa punggung. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Ade Sata, Junjungan Marpaung, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan terkubur di Tol Jatikarya, Kota Bekasi. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.